Hai, sekarang aku mau sharing tentang kertas cat air, apa aja yang aku tahu baik dari pengalaman maupun belajar sana sini. Memang butuh waktu untuk kita dapat kertas yang cocok dengan kita, kadang melalui eksperimen atau juga melihat perkembangan style gambar kita dan hal-hal lain. Tapi aku tetap berharap bahwa apa yang aku bagiin bisa bermanfaat, terutama buat yang baru belajar cat air. Nah, salah satu pertanyaan awal yang suka ditanyain mungkin adalah kenapa sih harus pakai kertas cat air? Apa nggak bisa pakai kertas lain, kayak kertas HVS atau kertas gambar biasa gitu? Sebenarnya kalau bisa atau nggak bisa, jawabannya sih ya bisa-bisa aja. Tapi apakah hasilnya akan maksimal? Apakah lukisannya akan menampilkan karakteristik lukisan cat air? Nah, itu kan jadi pertanyaan yang butuh jawaban lagi. Aku sendiri dulu juga suka ngelukis di atas kertas gambar biasa, karena dulu tuh kayak lebih sulit gitu untuk nemuin kertas cat air di pasaran di Indonesia dan dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Terus aku juga pernah pakai kertas Concord, jadi kayak kertas karton tebel yang ada teksturnya gitu. Terus kebetulan pernah nemu juga sketchbook yang dari kertas Concord. Nah, aku tahu kertas ini dulu dari zaman kuliah. Dikasih untuk ngerjain tugas mata kuliah rupa dasar termasuk tugas cat air. Lumayan untuk latihan-latihan. Oke, selanjutnya aku akan coba kasih lihat teknik-teknik cat air di ketiga kertas yang berbeda. Ada HVS 70 gram, ada kertas gambar biasa yang 150, ada kertas cat air yang 200 gram. Jadi berharap nanti bisa kelihatan perbedaannya. Teknik yang akan aku lakukan kayak flat wash, terus wet on wet, juga lifting. Ini kertas HVS kan kelihatan catnya kayak kurang vibrant dan kurang bisa nempel. Terus kertasnya langsung gelombang dikasih air dan gak bisa diangkat. Aku akan melakukan hal yang sama kertas gambar biasa dan kertas cat air. Jadi kita bisa lihat mana kertas yang benar-benar bisa menghandle air, karena kan seperti namanya cat air, kita bekerja dengan air ya. Jadi kita butuh kertas yang bisa menghandle air dan juga tahan terhadap berbagai macam teknik-teknik cat air. Ya, ini aku coba lifting cat yang udah kering. Ini kertas cat air. Ini kertas gambar biasa. Nah, nggak bisa. Udah kering ini semua. Terus yang HVS atau kertas kopian tuh catnya nggak kelihatan. Terus gelombang dan tembus sampai ke belakang. Ini kertas gambar biasa. Itu kayak catnya kurang bisa nyebar dengan smooth tuh, bisa dilihat kan dari bekas lifting yang di warna biru. Ini kertas cat air. Nah, warnanya juga lebih vibrant yang kertas cat air. Jadi kalau kita nggak pakai kertas khusus cat air, emang banyak kendala gitu. Catnya jadi nggak nempel seperti yang seharusnya. Kita nggak bisa dapat efek lukisan cat air dan ada beberapa teknik yang nggak bisa kita lakukan. Lalu untuk berat, biasanya secara umum dan yang banyak digunakan tuh antara 200 sampai 300 gram. Di bawah 200 ada, di atas 300 gram juga ada. Tapi semakin tipis, ya semakin sulit dia menghandle banyak air. Ini ada sketchbook aku yang di bawah 200, kalau nggak salah 160 hot press. Ini aku nggak pakai banyak air, biasanya wet on dry, dan kebanyakan aku malah pakai cat gouache di sini. Kalau sedikit lebih banyak air, kertasnya langsung bergelombang. Terus ini 200 gram bagus sih menurutku buat wet on dry kayak gini. Jadi yang nggak pakai banyak air, kertasnya kering. Wet on wet juga bisa, tapi nggak bisa terlalu banyak pakai air. Ini jadi bergelombang kertasnya, bisa dilihat ya. Jadi ini aku sapuan airnya cuman sekali 2 kali nih dengan teknik wet on wet.
Kalau mau main banyak air, bagusnya pakai yang lebih tebal, yang 300 kayak gini. Selain itu yang 300 juga pasti dia lebih tahan menghadapi segala macam teknik-teknik cat air. Ini contoh lain 300 yang pakai wet on wet. Untuk material pembuatnya itu dibagi dua. Yang pertama yang terbuat dari kapas atau cotton, yang kedua yang terbuat dari non-cotton. Non-cotton biasanya paling banyak tuh dari serat kayu, ada juga bambu, ada juga grain, ada juga kertas yang campuran atau mix dari cotton dan non-cotton. Tapi yang paling bagus, yang paling berkualitas tinggi, paling banyak dipakai seniman itu yang 100% cotton. Di kiri ini 100% selulos, di kanan 100% cotton. Aku akan coba beberapa teknik cat air kayak flat wash, gradient wash. Aku akan coba juga pakai masking fluid, terus wet on wet, dan aku akan coba juga lifting. Pengalaman yang dikasih kertas 100% cotton saat kita melukis itu jauh lebih baik daripada non cotton. Juga hasil airnya ya pasti jadi lebih baik. Karena biasanya di 100% cotton tuh pigmen menyebar lebih smooth, lebih rata, lebih cantik lah dilihat. Dan kertas ini lebih kuat menghandle banyak air. Dia juga bisa dibilang tahan banting terhadap segala macam jenis teknik cat air. Terus bagus juga untuk layering yang berkali-kali. Kadang yang non cotton itu saat kita nge-layer di atasnya, layer yang di bawahnya jadi ikut keangkat. Terus kertas ini juga stabil, jadi kita bisa prediksi lah hasil akhir lukisan kita. Dan yang pasti dia lebih tahan lama untuk disimpan atau dipajang. Makanya yang jual lukisannya biasanya pakai 100% cotton bagusnya. Tapi kertas ini ada kekurangan. Kekurangannya adalah harganya mahal banget. Bahkan untuk beberapa brand besar yang masuk di Indonesia itu harganya bisa sampai berkali-kali lipat yang non cotton. Tapi sekarang ada juga brand-brand yang ngeluarin 100% cotton yang harganya cukup terjangkau. Nah, kita bisa coba dengan 100% cotton yang lebih murah sebelum beralih ke nama besar kayak Arts atau Fabriano. Tapi untuk yang baru pertama kali banget belajar cat air, masih nyoba-nyoba dan latihan, ya coba aja pakai non cotton. Dan non cotton juga nggak semuanya jelek. Ada beberapa brand yang ngeluarin non cotton yang berkualitas dan dipakai seniman. Ini aku coba hapus masking fluid, yang non cottonnya ternyata nggak robek juga ya. Kertas selulos ini kayaknya yang aku pakai cukup bagus. Ini dari jauh nggak akan kelihatan kan bedanya, tapi kalau kita perhatikan dan dekatkan, yang cotton kelihatan lebih vibrant, terus hasil layeringnya kelihatan lebih bagus dan sebaran pigmennya lebih merata, lebih smooth, seperti itu. Ya, cotton bukanlah segala-galanya. Yang paling penting sih kita terus melukis, tapi emang cotton akan mengimprove hasil lukisan kita tuh jadi lebih bagus. Jadi nggak ada salahnya untuk coba invest ke kertas 100% cotton. Lanjut, tekstur kertas atau permukaan kertas. Kalau berdasarkan ini, kertas cat air dibagi 3. Yang pertama yang namanya hot press atau HP atau HP. Itu kertas cat air yang permukaannya halus atau smooth. Ini kertas di press dan ditekan dengan lempengan besi atau setrikaan besar yang panas sampai dapat permukaan yang halus itu. Biasanya bagus untuk ilustrasi yang mendetail, lukisan yang mendetail. Katanya seniman botanikal banyak suka kertas ini untuk bikin ilustrasi botanikal yang detail. Terus juga beberapa seniman potret painting yang suka bikin potret mendetail. Terus bagus juga buat ilustrasi yang butuh untuk di-scan atau difoto. Karena kan permukaan kertasnya tuh rata dan halus, jadi biasanya kayak refleksi cahayanya lebih bagus, nampilin warna tuh lebih intens, walaupun intensitasnya kayak bedanya nggak jauh-jauh banget gitu dengan jenis yang kertas yang lain. Terus biasanya dia lebih lambat kering karena cat sama air tuh lama ada di atas kertas karena kan kertasnya rata. Kalau aku pribadi ngerasa kertas ini tuh agak licin sih buatku, dan kadang aku kesulitan bikin flat wash atau gradient wash yang besar, kayak ada cat yang jadi blooming di beberapa tempat.
Tapi mungkin buat yang terbiasa dengan hot press itu nggak jadi masalah. Kertas ini juga bagus untuk mix media, jadi cat air dimix dengan tinta, dengan pensil warna atau watercolor pensil. Ini contoh yang aku udah beres. Ini belum selesai ding, dengan hot press. Ini belum beres. Ini lukisan diri sendiri. Bukan ding, Song Hye Kyo. Ini campuran cat air sama pensil warna. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya cold press. Ini adalah jenis kertas cat air yang punya tekstur sedang. Jadi teksturnya bukan yang besar-besar gitu. Kurang kelihatan ya. Aku nyalain lampu dulu. Tada, ya lebih kelihatan kan? Ini kertas all purpose, jadi dia bersahabat dengan segala macam teknik cat air dan segala gaya lukisan. Bisa dibilang paling banyak ditemukan, paling banyak dipakai, dan paling disukai dibanding jenis yang lain. Kalau untuk yang baru mulai banget belajar cat air, coba aja pakai cold press dulu sebelum explore jenis yang lain. Karena dia punya tekstur, jadi dia lebih cepat ngabsorb cat dan air dibanding hot press. Tapi teksturnya juga bantu untuk penyebaran cat dan air lebih merata. Jadi aku lebih suka pakai cold press untuk bikin wash atau gradient wash gitu. Untuk bikin yang detail-detail kayak hot press juga bisa sih. Orang yang pakai untuk potret painting di cold press juga banyak. Tapi mungkin untuk detail yang terlalu rumit atau tajam gitu lebih bagus di hot press. Terus ya karena dia punya tekstur, jadi teksturnya itu bisa bantu bikin efek yang estetik buat hasil akhir lukisan kita. Yang ketiga itu rock. Ini adalah jenis kertas cat air yang paling kasar teksturnya. Bisa dibilang teksturnya tuh lebih besar-besar daripada cold press. Nah, bisa dilihat. Biasanya cocok buat yang suka dengan loose painting atau gaya lukisan yang ekspresionis, yang seperti itulah. Dia punya karakteristik yang kurang lebih sama aja dengan cold press, dan karena teksturnya lebih kasar, jadi dia punya lembah-lembah yang lebih besar gitu. Jadi kalau mau dapat warna cat yang lebih intens, kita harus sapukan cat yang lebih banyak. Ya mungkin karena ada lembah-lembah itu, jadi pantulan cahaya itu kan gak merata gitu. Ini juga kertas yang paling bagus untuk nampilin efek dry brush. Dan untuk yang suka tekstur-tekstur yang kelihatan banget, ya cocok pakai kertas rock. Terus ini ada beberapa contoh yang aku melukis di atas kertas rock. Ini ada juga sketchbook. Di dalamnya sih kebanyakan kayak aku ngelukis yang abstrak-abstrak gitu dengan efek garam. Lalu ada sizing. Sizing itu adalah menambahkan gelatin atau cairan lainnya ke dalam kertas cat air. Biasanya dengan dua cara. Yang pertama itu secara internal, ditambahkan saat kertas lagi dibuat, jadi sizingnya di dalam kertas. Yang kedua eksternal, dilapisi di permukaan kertas. Sizing ini menolong supaya saat
cat air ditambahkan di atas kertas, catnya itu nggak langsung meresap dengan cepat masuk ke dalam kertas bahkan sampai nembus ke belakang, tapi cat akan ada di permukaan kertas dan meresap dengan perlahan-lahan, jadi kita bisa bermain-main dengan cat di atas kertas. Sizing juga nolong supaya saat cat jatuh dia nggak jatuh dengan brutal dan nggak bisa dikontrol di atas kertas seperti itu. Kertas yang ada sizingnya biasanya cat akan ada di atas permukaan kertas, jadi saat cahaya matahari memantul, dia akan memantulkan warna cat sehingga lukisan kita akan kelihatan lebih vibrant. Kalau yang nggak ada sizing, warna lukisan akan kelihatan lebih putih karena banyak memantulkan warna kertas. Untuk kertas-kertas yang bagus biasanya kita bisa temukan keterangan sizing itu di packaging kertas atau di webnya atau juga di deskripsi yang ada di online shop. Di sebelah kiri ini adalah kertas yang aku nggak tahu sizingnya apa, nggak jelas. Yang di kanan itu sizingnya internal, bisa kelihatan kalau yang ada sizing warnanya lebih vibrant, di layer juga lebih bagus. Dan kalau di lifting dia lebih mudah di lifting. Yang sizingnya nggak jelas atau nggak ada itu susah, bahkan nggak bisa di lifting. Menurutku sizing inilah yang membuat kertas cat air jadi kertas cat air yang sesungguhnya. Terakhir, kalau untuk warna ya umumnya warna putih, ada yang natural white, ada yang dikasih ekstra jadi extra white. Biasanya kita bisa lihat keterangannya di packaging kertas. Terus ada juga kertas cat air warna hitam, tapi ini jarang, biasanya buat cat air yang opak atau buat cat guas. Aku juga pernah baca ada manufaktur yang jual warna abu-abu dan krem, tapi aku belum pernah lihat sendiri sih secara langsung. Terus kita bisa beli kertas cat air dalam berbagai macam bentuk, ada yang dijual dalam lembaran besar, imperial size atau S size. Tapi yang paling mudah ditemukan biasanya yang udah di packaging kayak gini. Ada ukuran A6, A5, A4, biasanya isi 10-20 lembar. Ini yang pabrikan sih memang biasanya. Ada juga kita bisa dapat sampel-sampel kertas cat air dari online shop. Terus ada juga kayak gini kertas 100% cotton yang dijual selembar-selembar. Jadi kita bisa nyoba dulu sebelum kita mutusin untuk beli yang full package-nya. Lalu kertas cat air juga kita bisa beli dalam bentuk pad. Pad itu ya tumpukan kertas cat air dalam satu ukuran yang di satu sisinya dilem atau di ring dan di ketiga sisi lainnya dibiarkan lepas. Jadi kita bisa lukis langsung di sini atau kita lepas dan kita lukis di luar pad. Ada juga yang namanya blok. Ini biasanya dilem minimal di kedua sisi. Kebanyakan dan yang paling aku suka yang dilem di keempat sisi, karena biasanya kita bisa langsung melukis di sini tanpa perlu kertasnya di stretch. Dan kalau di sini pakai banyak air biasanya kertasnya nggak akan bergelombang. Blok itu kadang ada yang nyebut juga pad, ya tergantung pabrikan kayaknya. Lalu ada juga kertas cat air yang datang dalam bentuk sketchbook. Sketchbook ada yang di ring kayak gini, ada juga yang dijahit dengan berbagai macam ukuran dan jenis kertas di dalamnya. Ya, sampai di sini dulu. Semoga apa yang aku share bermanfaat buat kalian yang lagi cari tahu tentang kertas cat air. Sampai ketemu di video yang lain.